Desa Jayabakti menjadi salah satu desa di Kabupaten Musirawas yang syarat akan prestasi. Beberapa penghargaan telah didapatkannya dari mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Apa saja prestasinya? Berikut profilnya untuk Anda. Desa Jayabakti terlahir dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 70-an sebagai upaya pemerintahan pada masa itu dalam pemerataan penduduk dan pembangunan. Dalam perkembangannya, Desa Jayabakti mengalami perkembangan yang pesat baik dari pertambahan jumlah penduduk, peningkatan taraf ekonomi, infrastruktur, dan tingkat pendidikan penduduknya. Desa yang pada tahun 2021 memiliki indeks desa membangun atau IDM 0,8084 dikategorikan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai desa maju. Desa yang memiliki luas wilayah 510 hektar are ini berada di dalam wilayah Kecamatan Tuah Negeri. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten berjarak sekitar 30 km atau bila ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor memakan waktu selama kurang lebih 30 menit perjalanan. Dengan jumlah penduduk 2190 jiwa, Desa Jayabakti dihuni oleh penduduk yang majemuk dengan berbagai ras atau suku, agama, serta berbagai latar pekerjaan. Sejak awal terbentuknya, pemerintahan Desa Jayabakti sudah dipimpin oleh 6 kepala desa. Dan saat ini Desa Jayabakti dipimpin oleh Bapak Darman sebagai kepala desanya. Berbagai prestasi sudah mampu diraih oleh desa yang memiliki semboyan Desa Cemerlang ini. Di antaranya adalah juara 1 tingkat kabupaten sebagai perpustakaan desa terbaik pada tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama menyabet gelar juara kedua tingkat provinsi dalam kategori yang sama. Selanjutnya pada tahun 2021 perpustakaan Desa Jayabakti kembali meraih juara 3 tingkat kabupaten sebagai perpustakaan desa terbaik. Dengan mengusung visi meningkatkan pembangunan desa dengan mengedepankan semangat gotong royong, Desa Jayabakti bertekad mengembangkan desa dengan memberdayakan potensi yang ada. Hal ini terefleksikan dengan terbangunnya kelompok-kelompok wanita tani atau KWT. Salah satunya adalah KWT Tunjung Sari. KWT ini cukup berprestasi. Di tahun 2018 yang lalu, KWT Tunjung Sari meraih juara 1 Asmantoga tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi, yang kemudian pada tahun 2019 meraih juara 3 tingkat nasional. Untuk saat ini, KWT Tunjung Sari terus berusaha memperkenalkan Desa Jayabakti melalui UMKM-nya. Berbagai produk unggulan diproduksi di KWT ini, diantaranya ada manisan temu mangga, serbuk herbal temu mangga, serbuk herbal jahe, serbuk herbal kunyit, dan yang terbaru adalah bajigur lemak nian. Penasaran seperti apa hasil olahan makanan dan minuman herbal produk unggulan buatan KWT Tunjung Sari? Berikut liputannya. Kita sudah berada di KWT Tunjung Sari, di mana produk unggulan Desa Jayabakti dibuat. Ayo kita ke dalam. Kita sudah bersama Ketua KWT Tunjung Sari, Ibu Asri Listiani SE. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. KWT Tunjung Sari ini sejak kapan mulai berdiri, Bu? Tepatnya Desember 2015. Oh, jadi semenjak tahun 2015 bulan Desember. Iya. Lalu setelah itu prestasi apa saja, Bu, yang sudah didapat? Iya, kalau di awal berdiri ya, kami sempat menjadi semacam panutan dari beberapa desa di Tuah Negeri, karena memang pada saat itu KWT belum banyak yang ada. Ya. Lalu prestasi yang mungkin sudah dapat penghargaan ada, Bu? Ada. Tahun 2018 kami meraih juara 1 lomba asuhan mandiri toga tingkat kecamatan, kemudian juara 1 asuhan mandiri toga tingkat kabupaten, dilanjut juara 1 asuhan mandiri toga tingkat provinsi.
Itu tahun 2018. Kemudian tahun 2019 kita mendapatkan juara 3 nasional lomba asuhan mandiri toga. Untuk saat ini Bu, produk-produk unggulan yang ada di KWT Tanjung Sari ini apa saja? Kalau produk unggulan sebenarnya ini ya, ini manisan temu mangga. Jadi kita memanfaatkan temu mangga. Temu mangga itu kalau bahasa orang sini namanya temepo. Iya. Jadi selama ini kan temepo itu tidak pernah tidak pernah tersentuh kayak gitu ya, orang tidak mengenal. Jadi kita coba membuat manisan. Ini salah satu ya. Iya. Kemudian selain kita buat manisan temu mangga tadi, kita buat menjadi serbuk temu mangga. Ini contohnya ya, serbuk temu mangga. Ini jadi langsung diminum nanti. Oh, ini Jadi, ya, nanti 2 diseduh. sendok langsung kasih air panas bisa diminum. Oh, Ini banyak khasiatnya. Temu mangga itu bisa untuk menghilangkan perut kembung, mencegah penyakit mah. Untuk ibu-ibu bagus juga ini untuk mencegah keputihan. Kemudian kita juga mengolah ini jahe yang ada di kebun kita olah menjadi serbuk jahe. Ini sama juga tadi, tinggal seduh. Ini serbuk jahe. Kemudian kunyit, ini adalah serbuk kunyit. Ini juga kita buat menjadi minuman yang siap untuk diminum, tinggal diseduh langsung bisa diminum. Dan produk terbaru, ini produk unggulan kami yang paling baru, namanya bajigur lemak nian. Bajigur ini kita kombinasikan dengan temu mangga. Yang selama ini mungkin bajigur itu hanya jahe ya. iya. Ini kita kombinasikan dengan temu mangga sehingga mempunyai banyak manfaat. Ya, manfaatnya bertambah dengan ditambahnya temu mangga. Kemudian kita kombinasikan juga dengan manisan temu mangga. Jadi di dalam produk ini, setiap produk ini di dalamnya ada manisan. Jadi ini nanti ketika membuat ini kita tambahkan manisan temu mangga. Mungkin ini untuk sementara produknya ini Iya. ya, yang sudah kita produksi, dan ini sudah ada label PIRT dan juga sertifikat halal. Oh, sudah terdaftar di Dinas Kesehatan. Kecuali Bu, ya? yang ini, yang bajigur ini karena masih baru PIRT, halalnya belum. Iya. Ini untuk penyeduhannya Ibu. Ini rasanya sudah manis apa gimana? Sudah Mungkin manis. banyak yang bertanya kan. Oh, Jadi ini sudah ada manis, ya. cukup 2 sendok kita Ya. seduh dengan 180 ml air panas. Ini sudah bisa kita minum. Oh, jadi tidak perlu tambahan gula. Tidak perlu. Oh. Nah, ini Bu, kita kan penasaran bagaimana cara membuatnya. Boleh kita ikuti proses pembuatannya, Bu? Boleh, silahkan. Oke, kita ikuti proses pembuatan dari produk unggulan dari Desa Jaya Bakti. Ayo. Untuk membuat manisan temu mangga, pertama-tama kita ambil dulu umbi temu mangga yang masih segar, dan jangan lupa ambil umbi yang sudah tua, dan seperti ini bentuk dari tanaman temu mangga. Kemudian cuci sampai bersih hingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di umbi temu mangga seperti tanah ataupun pasir. Kemudian kupas umbi untuk menghilangkan kulitnya. Setelah itu, cuci kembali umbi temu mangga yang sudah dikupas hingga benar-benar bersih. Proses selanjutnya adalah memotong umbi yang sudah dibersihkan tadi dengan bentuk tipis-tipis atau sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian, rebus umbi yang sudah dipotong-potong tadi hingga matang. Lama proses perebusan sekitar 10-15 menit. Lalu cairkan gula pasir dengan cara memasaknya. Setelah dirasa matang, tiriskan rebusan umbi temu mangga. Lalu masukkan ke dalam cairan gula yang sudah mendidih. Aduk sampai merata, lalu dinginkan dan tiriskan, dan manisan temu mangga siap untuk dikemas. Sedangkan untuk pembuatan bajigur lemak nian, bahan-bahannya adalah sebagai berikut.
Oke, ini dia bahan-bahan dari pembuatan bajigur lemaknya. Apa saja Bu bahan-bahannya Bu? Iya, ini bahan utamanya jahe, kemudian temu mangga, kemudian ini ada kopi, ada gula aren, ada santan bubuk, kemudian ini gula pasir atau gula putih, ini ada garam, kemudian daun pandan sama kayu manis. Ini bahan-bahannya, nanti ditambahkan air ketika memasak. Oh, oke, inilah bahan-bahannya untuk pembuatan bajigur lemaknya. Kita lihat proses pembuatannya. Mari. Haluskan terlebih dahulu jahe dengan menggunakan blender. Saring, lalu rebus air perasan jahenya. Masukkan gula pasir beserta bahan-bahan yang lainnya. Aduk sampai merata. Setelah adonan menjadi bubuk seperti ini, bajigur lemaknya siap untuk dikemas. Baiklah, kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Jaya Bakti, Bapak Darman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Juga Ibu Ketua PKK Desa Jaya Bakti, Ibu Sulastri. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Dan tentunya Ketua KWT Tunjung Sari, Ibu Asri Listiani. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, kita sudah ada produk yang sudah jadi di depan kita. Ini kepada Ibu Asri terlebih dahulu. Setelah terjadi produk ini sudah dikemas, sudah diproduksi, apa kendalanya ke depannya itu Bu? Iya, kalau selama ini yang jadi kendala adalah pemasaran, karena produk ini kan masih baru, jadi orang juga belum banyak yang mengenal. Kemudian juga untuk beberapa peralatan kami masih kekurangan, seperti alat untuk blender itu kita masih menggunakan blender yang kecil, sehingga kalau kita mau buat yang banyak ya prosesnya harus lama karena blendernya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan juga alat yang lain juga beberapa masih kurang. Jadi itu beberapa kendala yang dialami dari KWT Tunjung Sari. Salah satunya adalah pemasaran atau market dari pasar produk ini. Mungkin dari pemerintah kecamatan, kabupaten itu mungkin suatu saat bisa membantu ya Bu ya untuk memasarkan produk ini. Selanjutnya kepada Ketua PKK Desa Jaya Bakti, Ibu Sulastri, peran serta apa yang telah dilakukan PKK untuk kemajuan dari KWT Tunjung Sari ini? Menggiatkan gotong royong di KWT, khususnya di KWT Tunjung Sari. Melakukan pembinaan kegiatan KWT. Dan yang terakhir ini kepada Bapak Kepala Desa, apa pengharapannya untuk kemajuan KWT ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Asri, selaku Ketua KWT Tunjung Sari Desa Jaya Bakti. Tentunya dalam hal ini masyarakat Jaya Bakti khususnya sudah banyak mengenal produk-produk ini, dan tentunya harapan ke depan, apa yang menjadi harapan daripada Ketua KWT ini, supaya KWT ini bisa hidup kembali, supaya lebih maju lagi, nanti berguna untuk masyarakat dan lingkungan. Silakan Bu, kira-kira apa Bu jadi keluhannya Bu? Harapan kami mudah-mudahan nanti pemerintah desa dan ke atas, mungkin kecamatan ataupun kabupaten, bisa membantu pemasaran kami, sehingga produk yang kami hasilkan itu bisa keluar dari Musirawas, bisa membawa nama baik Musirawas. Amin. Harapan kami. Amin. Baiklah, mungkin itu liputan kita tentang produk unggulan dari Desa Jaya Bakti, yaitu bajigur lemaknya. Mungkin bisa dicicipi Pak Kades, Bu Kades. Iya, silakan. Silakan. Selain sehat, ternyata rupanya
Mantap, Mantap. seperti Kabupaten Musirawas. Mantap. Mantap. Bajigur lemak nian, sekali seruput rasanya mantap nian. Demikianlah liputan tentang produk unggulan yang ada di Desa Jaya Bakti. Tentunya segala pengharapan menjadi satu niatan untuk sebuah kemajuan bersama, terkhusus untuk Desa Jaya Bakti dan Kabupaten Musirawas pada umumnya. Sebuah pantun untuk menutup kebersamaan kita. Makan tempoyak musim durian larang, balur sambal ulam petai muda. Jaya Bakti Mandiri Desa Cemerlang untuk Musirawas mantap sejahtera. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Yes. Kita sudah bersama dengan Ketua KWT Tunjung Sari, Ibu Listiani Asriliskan. Jadi itu beberapa kendala yang dialami. Desa Jaya Bakti merupakan